Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bunda yang berbahagia, terimalah persembahan angklung dari TKB Lab School Fit UMJ yang akan dipandu oleh Bunda Putri Syahriyanti SPD dan Bunda Sri Mustika Ningsih SPD.
memasuki ruangan. Ke samudra naik kapal selam.
Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat mengikuti acara Haflatul Ihtitam TK Lab School FIP UMJ Angkatan ke-18 tahun ajaran 2022-2023. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil akhir. Baiklah ayah dan bunda, marilah kita mulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Muhammadiyah yang akan dipimpin oleh Bunda Puji Suryani SPD. Kepada Bunda Puji dipersilakan untuk menaiki panggung. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Ayah Bunda, marilah kita dengar bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Arzi Bestari Prima dan sari tilawahnya oleh Ananda Almira Fiana Adika. Ananda akan membacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 5. Terima kasih kepada Ananda Arzi dan Ananda Kiana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, perwakilan Korlas TKB TK Lab School FIB UMJ kepada Bunda Widya Okta Setiawardani dipersilakan. Yang terhormat Bapak Dekan FIB UMJ dan Bapak Pengelola serta Ibu Kepala Sekolah FIB UMJ dan Bapak Ibu yang kami cintai serta anak-anak kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk acara Haflatul Iftitham Angkatan ke-18 yang kita laksanakan pada hari ini.
Izinkan saya sebagai wakil wali murid TKB untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru KBTK Lab School UMJ ini atas kerja kerasnya, atas curahan semua perhatiannya kepada anak-anak kami, sehingga mereka bisa pada titik sekarang ini dan menjadi bagian dari kehidupan kelak nanti. Dan kita juga di sini mengapresiasi atas kerjasama dan kolaborasi antara wali murid dengan TK UMJ yang beberapa waktu kemarin sudah ada acara-acara yang kita lakukan bersama, sehingga menjadi suatu pengalaman yang membahagiakan bagi kita semua. Untuk selanjutnya mungkin kita ingin mengucapkan salam perpisahan bahwa kita anak-anak ini harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya, sehingga apa yang sudah diberikan dalam kurun waktu beberapa tahun ini bisa jadi fondasi dan bisa jadi kenangan yang indah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya persahabatan kita yang sudah kita jalin selama ini bisa menjadi tali silaturahmi dan untuk menjalin hubungan kekerabatan antara anak-anak kita dan orang tua yang sudah bertemu dalam waktu mungkin ada sudah 3 tahun di sini, mungkin ada yang tahun ya Bu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kembali atas dedikasi, cinta, dan kerja keras Bapak Ibu yang sudah diberikan untuk anak-anak kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kenakalan dari anak-anak kami atau kerepotan yang sudah mungkin orang tua sendiri susah ya mau menghandle anak-anak, tapi Bapak Ibu guru di sini nih bisa, yang hasilnya kita lihat sendiri anak-anak itu punya nilai positif dan berakhlak mulia gitu. Terutama yang saya rasakan pada anak saya sendiri. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian kira-kira sambutan dari kami. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Kepala SD School UMJ Bunda Karina SPT. Baiklah, sambutan selanjutnya yaitu perwakilan wali kelas kelompok TKB Bunda Sri Larasati SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dekan FIP-UMJ, Bapak Dr. Iswat MSI, yang terhormat kepada Ketua Pengelola Bapak Imam Musytaba, yang terhormat kepada Kepala Sekolah KBTK Lab School FIP-UMJ 3 Andriani SPD, yang terhormat kepada Bunda Suzana Selamat melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, teman-teman kecilku. Sesederhana atau serumit apapun mimpi kalian, semoga mimpi kalian bertemu dengan pagi. Karena mimpi yang bertemu pagi adalah mimpi yang berani. Kami doakan semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada,
tumbuh dan berkembang dengan baik, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan menyenangkan, bertumbuh menjadi manusia yang memanusiakan manusia, dan bertumbuh menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah mempercayakan putra putrinya kepada kami. Saya mewakili bunda guru memohon maaf apabila dalam mendidik putra putri ayah dan bunda banyak kekurangannya. Ayah bunda, walaupun cinta kami bunda guru kepada teman-teman semua tak seindah lirik lagu Surat Cinta untuk Starla, tapi yakinlah cinta kami bunda guru pada teman-teman lillahi ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, Kepala KBTK Lab School FIB UMJ, Bunda Andriani MPD. Kepada Bunda Indi, silakan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Iswan RSI, Bapak Dr. Iswan RSI, mohon maaf Bapak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengelola Lab School FIB UMJ, Bapak Dr. Imam Mustafa MPD, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Lab School FIB UMJ, Ibu Hajana SPDI, rekan-rekan Ibu. Yang kami hormati orang tua, ayah bunda yang hari ini berbahagia karena pada hari ini akan mendampingi putra putrinya dalam acara Haflatul Ikhtikam TKB Lab School FIB UMJ angkatan ke-18 tahun ajaran 2022-2023. Dan yang sangat dibanggakan dan kerja kerasnya sangat luar biasa, bunda-bunda guru, karyawan, staf yang ada di KBTK Lab School FIB UMJ, karena tanpa kerja keras kita tim semua, acara pada hari ini tidak akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di tempat ini dengan cuaca yang sangat mendukung kita semua dapat hadir di tempat ini. Selawat, keiring salam, tak lupa marilah kita sampaikan kepada dunia kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah bunda yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari kebahagiaan untuk kita semua karena pada hari ini kita akan mendampingi anak-anak hebat calon generasi Islam, calon generasi bangsa yang sangat luar biasa. Sesuai dengan tema pada hari ini adalah Aku Anak Hebat untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk anak Indonesia. Mungkin masih teringat oleh ayah dan bunda, ada yang mungkin 3 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun yang lalu, mungkin masih teringat oleh ayah bunda ketika pertama kali ayah dan bunda mengantarkan putra putri ayah bunda untuk bersekolah, untuk bermain bersama kami di KBTK Lab School FIB UMJ. Tanpa terasa hari ini mereka sudah lulus untuk TKB dan akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, pendidikan yang sebenarnya. Untuk itu sebelumnya Bunda ini mau tanya halo teman-teman semuanya, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Hari ini bahagia? Bagaimana ketika bermain dan belajar di KBTK Lab School? Senang? Alhamdulillah. Kalau begitu teman-teman, yang pertama ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda
yang sudah mempercayai teman-teman untuk bermain bersama kami di KBTK School FIB-UMJ. Kemudian yang kedua, berterima kasihlah kepada bunda-bunda guru semua yang sudah senantiasa. Di sini ada Bunda Laras, Bunda Tuti, Bunda Puji, dan bunda-bunda guru yang lain, karena kita di sini adalah sentra, jadi moving class. Anak-anak bermain dengan semua guru di sentra persiapan dengan Bunda Tuti, di sentra Pramakro dengan Bunda Laras, dengan Bunda Puji di sentra persiapan, dengan Bunda Kiki di sentra balok, Bunda Fitri di sentra seni dan kreativitas, dan Bunda Jara di sentra ibadah. Mereka adalah bunda-bunda guru yang selama kurang lebih 3 tahun, mungkin ada yang 3 tahun di sini. Siapa yang 3 tahun? Mulai dari kelompok bermain ada Umar, ada siapa lagi bunda yang dari Atala, ada lagi, kemudian ada yang mulai dari 2 tahun dari TKA. Siapa yang dari TKA? Wah, ada yang juga sama 1 tahun. Alhamdulillah hari ini teman-teman sudah selesai untuk belajar di KBTK. Tapi pesan bunda, teman-teman harus tetap rajin belajar. Kemudian jangan lupa teman-teman di rumah membantu ayah dan bunda. Lalu persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, pendidikan yang sebenarnya yaitu di SD. Bunda berharap nanti ketika di SD teman-teman mendapatkan pengalaman ilmu dengan pengalaman yang lebih luar biasa, karena di jenjang SD lah pendidikan teman-teman yang sebenarnya. Terima kasih sekali lagi, kami mewakili keluarga besar dari KBTK Lab School mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ayah dan bunda yang sudah mempercayai putra-putrinya untuk bermain dan belajar bersama kami dari mulai 3 tahun, 2 tahun, bahkan sampai tahun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya, Ketua Pengelola FIB-UMJ, Bapak Dr. Destina Mustada SPD. Kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Rizwan, Kepala TK Ibu Andriani MPD, yang sebentar lagi di tahun 2023 ini insya Allah beliau menjadi dokter. Kemudian Bunda Ozan, Kepala SD yang akan menyusul sekarang lagi studi lanjut di pendidikan dasar S2. Ayah Bunda, guru dan wali murid yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anak itu menyenangkan. Tadi saya menikmati sekali ketika naik ondel-ondel ya. Ada yang heboh banget. Tapi itulah anak-anak. Jadi semakin kita perhatikan anak-anak itu, menurut saya luar biasa. Saya sendiri secara pribadi itu belajar ilmu PAUD ya. Sekarang dari pendidikan itu di PAUD. Jadi mengerti betul betapa anak usia dini, anak-anak usia 0 sampai dengan 8 tahun itu harus mendapatkan perlakuan yang maksimal ya, karena perkembangan kognitif, perkembangan psikologisnya, perkembangan yang lain-lainnya itu akan berkembang bisa mencapai 70%, terutama kognitifnya. Tapi ya begitu, dulu di awal-awal kita mendirikan TK itu sering diprotes oleh orang tua. Kenapa TK di Lab School itu kok isinya main-main ya? Yang memang dunia anak itu bermain. Jadi dulu kita diprotes. Jadi setiap hari main saja, main di luar ruangan, dalam ruangan, di sentra balap juga bermain, sentra ibadah juga bermain, nyanyi gitu ya.
Karena memang pembelajaran di TK itu adalah bermain sambil belajar seraya bermain, jadi tidak bisa dipisahkan dari permainan. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa di TK kita itu juga ada pembelajaran tapi disampaikan dengan fun ya, dengan menyenangkan, yaitu qiraati. Insya Allah adik-adik putra putri kita yang di TK itu sudah mulai mengenal huruf Arab dengan cara yang benar, karena memang metode qiraati yang kita terapkan di Labsul dari tingkat TK, SD, SMP itu merupakan menurut hemat kami metode yang paling bagus ya, yang selama ini kita cari-cari dan kita terapkan di Labsul. Harapan kami sebenarnya anak-anak kita itu belajar Al-Qur'annya itu terus gitu ya, belajar membaca Al-Qur'annya, sehingga dari TK, di SD juga masih dapat qiraati, dan juga nanti di SMP dapat qiraati. Kalau di SD kelas 2, targetnya kelas 2 atau kelas 3 selesai qiraati. Nanti kelas 4, 5, 6 itu tinggal takbirnya. Karena generasi sekarang itu kalau tidak dibekali dengan Al-Quran, tidak dibekali dengan etika, dengan akhlak, dengan agama yang baik, nanti pas dia sudah dewasa akan sangat mengkhawatirkan. Jadi fondasi agama menurut kami sangat penting. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, ayah bunda. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mempercayakan putra putrinya untuk diberikan pendidikan di TK Labsul FIP UMJ, dan mohon maaf kalau seandainya selama ini ada pelayanan kami yang kurang berkenan, pelayanan kami yang belum memuaskan ayah bunda dan juga putra putri kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Dekan FIP UMJ, Bapak Dr. Iswan MSI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau annakum sallallahu alaihi wa sallam khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu nabi. Yang saya muliakan tentunya Bapak Ibu wali murid yang sudah mengantarkan putra putrinya hadir dalam acara Hifdzatul Istiqam hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Mustada, sebentar lagi juga ujian ditutup, dan Dr. Andriani, dan tentunya Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang saya banggakan tentunya anak-anak sekalian yang pada hari ini berbahagia atas pelepasan KBSK Lekun yang insya Allah hari ini akan diserahkan kembali kepada kedua orang tuanya. Tentunya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan sebagai dasar yang fondasi yang tadi disampaikan sudah dilalui melalui tahapan, maka tahapan berikutnya harus diteruskan ke tahapan yang lebih tinggi lagi,
memang idealnya wajib belajar itu ya sekurang-kurangnya memang 13 tahun. Kemarin kita berdiskusi dengan kementerian, dengan anggota DPR, kemudian dari beberapa perwakilan organisasi ormas di seluruh Indonesia, termasuk ada Kristen juga, maupun Hindu, maupun NU dan Muhammadiyah, juga membahas masalah rencana jangka panjang nasional. Ini termasuk membahas masalah pendidikan. Pendidikan kita di Indonesia ini, khususnya yang kami di swasta ini, boleh dikata masih dimarginalkan. Kami sudah menyampaikan usulan, karena ini sebagai masukan bagian dari naskah akademik melalui pimpinan pusat Muhammadiyah, yang insya Allah itu akan direkomendasikan, karena memang pendidikan yang saat ini orientasinya kepada negeri. Padahal swasta itu lebih besar menangani pendidikan anak bangsa. Tapi dari sisi keadilannya belum mencapai keadilan. Nah, oleh karena itu tentunya beberapa masukan-masukan ini kami berharap melalui pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta nanti bisa menjadi masukan di dalam penyusunan rencana jangka panjang nasional dalam menuju tahun 2040. Nah, anak-anak sekalian yang sekarang ini untuk tahun 45 insya Allah sudah menginjak dewasa sebagai generasi penerus bangsa. Maka pendidikan harus kita dukung sebagai untuk mengantarkan SDM yang unggul. Maka tugas utama tentunya orang tua yang pada hari ini bisa membimbing, mengarahkan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia memang keadilan. Manakala alokasi anggaran pendidikan yang saat ini khususnya di majelis di Dasmen itu masih rendah, bahkan banyak yang saat ini guru-guru pun yang digembar-gemborkan sekarang ini oleh menteri kita ini ya marketplace. Ini karena mindset mereka di dalam menangani bisnis bukan menangani pendidikan. Maka pendidikan punya akar sejarah di Indonesia. Maka mestinya ya paling tidak ini harus bisa mendengar suara-suara rakyat bangsa Indonesia. Bahkan pendidikan kita yang di pelosok sana belum semacam ini, belum merasakan semacam ini. Artinya pemerataan pendidikan di negara kita belum semuanya merata. Jadi kita bersyukur kita berada di boleh dikata dekat dengan ibu kota, kita menikmati pendidikan yang saat ini lebih baik. Boleh jadi pendidikan yang tidak ke sana itu boro-boro akan meningkatkan yang namanya IT, internet masih sulit. Maka tentunya harus bisa membaca itu, bagaimana pemerintah itu menangani hal-hal yang semacam itu untuk pemerataan. Belum termasuk kesejahteraan guru, belum termasuk yang lain-lain, fasilitas dan lain-lain. Ini masih sangat prihatin. Maka mudah-mudahan di dalam menyongsong 2045 ini insya Allah
akan lebih baik, karena kita tidak tahu lonjakan 25 tahun ke depan seperti apa dunia pendidikan kita, dan 25 tahun ke depan lagi seperti apa. Maka kita sebagai orang tua wajib menyekolahkan anak-anak kita. Ya tadi, kalau sekarang orang tuanya sudah menamatkan S2 tidak, maka anaknya wajib harus minimal sama dengan orang tua. Karena masa 25 tahun ke depan sampai 50 tahun ke depan kan memang generasi mereka, anak-anak kita yang akan memimpin bangsa kita kelak. Insya Allah dalam tataran fondasi yang diletakkan melalui Mercy ini, anak-anak sudah mulai kelihatan karakternya, maka akan diperkuat lagi di dunia pendidikan kecil yang SMP selanjutnya dan selanjutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan di dalam mengawal, membina, membimbing putra putrinya ini menjadi generasi yang unggul, dan insya Allah dalam ruangan ini anak-anak sekalian mudah-mudahan juga akan tampil pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter yang baik. Siapa tahu anak-anak kita ini akan lahir menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi wali kota. Insya Allah kita doakan saja, karena doa orang tua itulah doa yang paling mustajab. Insya Allah, karena dengan doa yang baik tentunya orang tua yang selalu mendampingi putra putrinya, baik dari kandungan sampai melahirkan sampai saat ini. Namanya orang tua itu tidak pernah berhitung. Namanya orang tua pasti ingin mengantarkan putra putrinya menjadi yang lebih baik. Tentunya harapan itu juga kami sekali lagi berharap bahwa di dalam mengawal putra putra ini menjadi putra putri yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kedua orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan bermakna bagi umat masa depan yang lebih berkeunggulan. Itu harapan kami. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kedua orang tua yang sudah mengawal, dan terima kasih pula yang sudah mempercayakan kepada lembaga kami, yaitu Labskul. Labskul itu bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan, karena memang didirikan dari FIT, itu bagian dari laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan yang tempat praktek ngajarnya mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang sekarang sudah menyelesaikan BPK telah akan kembali lagi bisa berkuliah di UMJ. Ini minimal itu nanti S1-nya bisa memilih yang ada di UMJ. Kalau di pendidikan pasti banyak prodi yang dikehendaki, silahkan dipilihkan. Fakultas lain juga banyak. Insya Allah bisa mengantarkan niat baik pada kita menjadi orang yang bermakna untuk kedua orang tuanya. Mungkin itu saja sambutan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan tamu undangan yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita memasuki ke acara inti dari Haflatul Iftikhar TKB Labskul FIP UMJ, yaitu pelepasan dan penyematan lulusan untuk seluruh peserta didik
TKB Lab School FIP UMJ Angkatan ke-18 tahun pelajaran 2022-2023. Ayah, bunda, dan serta tamu undangan yang berbahagia, beserta prosesi akan disematkan medali. Penyematan medali kepada peserta prosesi TKB Lab School FIP UMJ akan disematkan oleh Bunda Andriani MPD dan Bunda Kozana SAD. SPDI. Prosesi TKB Lab School FIP UMJ Angkatan ke-18 tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, Ananda Artalita Raihanu, putri dari Ayahanda Chandra Aristiawan dan Ibunda Heni Ratnasari Dewi. Ananda lahir di Tangerang Selatan 14 September 2016. Cita-cita perawat. Yang kedua, Ananda Adeva Dewi Shelavia, putri dari Ayahanda Irfan dan Ibunda Rika Putri Yuliatika. Ananda lahir di Tangerang Selatan 24 Maret 2017. Cita-cita Ananda gamers. Yang ketiga, Ananda Naomi Veronica Bahtiar, putri dari Ayahanda Nurdin Bahtiar dan Ibunda Almarhumah Seli Muryanti. Ananda lahir di Tangerang Selatan 17 November 2016. Cita-cita dokter. Yang keempat, Ananda Alessia Syahia, putri dari Ayahanda Chandra Trenggono Suciadi dan Ibunda Fatriza Hafiz. Lahir di Tangerang Selatan 15 Juni 2016. Cita-cita YouTuber. Yang kelima, Ananda Azalea Sabia Zari, putri dari Ayahanda Fahri Fauzi dan Ibunda Anissa Eka Listia. Ananda lahir di Tangerang Selatan 2 Desember 2016. Cita-cita dokter hewan. Yang keenam, Ananda Safaluna Hafsah, putri dari Ayahanda Fatul Rama Ibu Nusantara dan Ibunda April Utami Pantasakti. Ananda lahir di Tangerang Selatan 9 September 2016. Cita-cita gamers. Yang ketujuh, Ananda Salwa Azhara, putri dari Ayahanda Fatul Rama dan Ibunda Hastini. Ananda lahir di Sidir Rekampang 24 November 2016. Cita-cita YouTuber. Kedelapan, Ananda Almira Kiana Adeva, putri dari Ayahanda Dendi Wijaya Saputra dan Ibunda Erika Firdausi Amalia. Lahir di Tangerang Selatan 5 Juni 2017. Cita-cita dokter. Yang kesembilan, Ananda Alika Kamadia Hakim, putri dari Ayahanda Riza Davisman Hakim dan Ibunda Nita Aryastiti. Ananda lahir di Jakarta 12 Maret 2017. Cita-cita YouTuber. Yang ke-10, Ananda Sofia Azhara, putri dari Ayahanda Rahmat Wijaya dan Ibunda Alfitria Syafni. Ananda lahir di Tangerang Selatan 4 Desember 2016. Cita-cita dokter.
Yang ke-11, Ananda Adifa Syazia Afifi, putri dari Ayahanda Said Safir Afifi dan Ibunda Tanti Harjati. Ananda lahir di Jakarta 8 Mei 2017. Cita-cita guru TK. Putri dari Ayahanda Reika dan Ibunda Dina Ekawati. Ananda lahir di Banyumas 9 November 2016. Cita-cita dokter gigi. Yang ke ke-14, Ananda Nasya Dumingkang Akbar, putri dari Ayahanda Firman Akbar dan Ibunda Sri Mustika Ningsih. Ananda lahir di Jakarta 18 Juni 2017. Cita-cita pelaut. Yang ke-15, Ananda Asfaina Bisa Janitra, putri dari Ayahanda Nebi Rasenopa Pangaribuan dan Ibunda Adalea Primasela. Ananda lahir di Jakarta 18 Juni 2017. Cita-cita resepsionis hotel. Yang ke-16, Ananda Kanita Adelea Dermawan, putri dari Ayahanda Doni Dermawan dan Ibunda Siti Triutami. Ananda lahir di Tangerang 25 April 2016. Cita-cita guru. Yang ke-17, Ananda Alesya Amalia Senjaya, putri dari Ayahanda Lukman Senjaya dan Ibunda Aulia Teresa. Ananda lahir di Bandung 5 Oktober 2016. Cita-cita YouTuber. Yang ke-18, Ananda Devon Saladin Santoso, putra dari Ayahanda Andoyo Broto Santoso dan Ibunda Dian Eka Pusparini. Ananda lahir di Jakarta 21 Juni 2017. Cita-cita arsitek. Yang ke-19, Ananda Daviandra Ali Barada, putra dari Ayahanda Nifori Boy Barada dan Ibunda Desi Khairunisa. Ananda lahir di Jakarta 28 Januari 2017. Cita-cita arsitek. Ananda Gilan Ardi Zidan, putra dari Ayahanda Pandu Perdana dan Ibunda Putri Rahmawati. Ananda lahir di Tangerang Selatan 5 Maret 2017. Cita-cita polisi.
Yang ke-21, Ananda Arzi Desawi Prima, putra dari Ayahanda Zendi Prima dan Ibunda Nikenduri Anggraini. Ananda lahir di Jakarta 19 Desember 2016. Cita-cita pembalap mobil. Yang ke-22, Ananda Rafasya Fardan Arliansyah, putra dari Ayahanda Arifin dan Ibunda Lida Adriani. Ananda lahir di Muara Bungo 20 Oktober 2016. Cita-cita dokter. Yang ke-23, Ananda Elano Elmafi, putra dari Ayahanda Budi Setiono dan Ibunda Agrita Prasetyawati. Ananda lahir di Tangerang Selatan 31 Juli 2017. Cita-cita ilmuwan. Yang ke-24, Ananda Muhammad Rizki Anugrah, putra dari Ayahanda Muhammad Imam Satya Nugraha dan Ibunda Iriati Indra Ningtyas. Ananda lahir di Depok 15 Juli 2016. Cita-cita dokter bedah. Yang ke-25, Ananda Zain Ibrahim Al-Fatih 12, putra dari Ayahanda Dadang Hermawan dan Ibunda Oktaviani Saria. Ananda lahir di Jakarta 22 September 2016. Cita-cita YouTuber. Yang ke-26, Ananda alias Sama Al-Khalifi Rahim, putra dari Ayahanda Nofrizal Rahman dan Ibunda Widya Oktari. Ananda lahir di Tangerang Selatan 10 April 2017. Cita-cita arsitek. Yang ke-27, Ananda Abrisam Akhyar Ardiawan, putra dari Ayahanda Bayu Anggoro Aji Ardiawan dan Ibunda Sintiani. Ananda lahir di Tangerang Selatan 26 November 2016. Cita-cita chef. Yang ke-8, Ananda Umar Syafiq Abdullah, putra dari Ayahanda Awaludin Eko Pamuji dan Ibunda Listio Utami Mawar. Ananda lahir di Tangerang Selatan 16 November 2016. Cita-cita YouTubers. Yang ke-29, Ananda Kaila Sataya Hindra Putra, putra dari Ayahanda Wahyu Hidayat dan Ibunda Yulia Indraini. Ananda lahir di Jakarta 10 Februari 2017. Cita-cita pelukis. Yang ke-30, Ananda Rayanka Amandra Ahmad, putra dari Ayahanda Andra Septian Ahmad dan Ibunda Aam Siti Salamat. Ananda lahir di Tangerang Selatan 16 Oktober 2016. Cita-cita pilot pesawat tempur.
Ananda Yandan Enver Alfilo, putra dari Ayahanda Edi Solihin dan Ibunda Sima Arini. Ananda lahir di Jakarta 31 Oktober 2016. Cita-cita tentara. Yang ke-32, Ananda Rafaiza Akia Sachi, putra dari Ayahanda Sahrawi dan Ibunda Indra Astuti. Ananda lahir di Jakarta 5 Agustus 2016. Cita-cita dokter gigi. Yang ke-33, Ananda Muhammad Reinan Abian, putra dari Ayahanda almarhum Rizky Artis Maulana dan Ibunda Septi Dini Andriani. Ananda lahir di Tangerang Selatan 21 April 2016. Cita-cita YouTuber. Yang ke-34, Ananda Arkana Rifki Rifrafan Setiawan, putra dari Ayahanda Lawan Setiawan dan Ibunda Wanda Safitri. Ananda lahir di Jakarta 21 Juni 2017. Cita-cita polisi dan pemadam kebakaran. Yang ke-35, Ananda Safwan Ramadan Putra Setiawan, putra dari Ayahanda Heri Setiawan dan Ibunda Desi Dwi Anggraini. Ananda lahir di Cirebon 1 Juli 2016. Cita-cita polisi. Yang ke-36, Ananda Muhammad Alvino Pratama, putra dari Ayahanda Syaiful Bahri dan Ibunda Dini Alfi Yonita. Ananda lahir di Tangerang Selatan 2 Februari 2017. Cita-cita polisi. Yang ke-38, Ananda Daniel Kinan Arkana Sinaga, putra dari Ayahanda Monanza Michelle Gideon dan Ibunda Sally Balerina Gozali. Ananda lahir di Jakarta 24 November 2017. Cita-cita profesor. Yang ke-39, Ananda Atala Rafa Wicaksono, putra dari Ayahanda Boma Wicaksono dan Ibunda Tiffany Yudisti. Ananda lahir di Jakarta 25 Agustus 2016. Cita-cita YouTuber. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah,
Raditu billahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imama wa hukman. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Selanjutnya, putra-putri ayah bunda akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, terima kasih guru. Yang kedua, jasa guru. Yang ketiga, terima kasih bunda. Ayah bunda, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari putra-putri ayah bunda. Selamat
3. Siapa kita?